Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farisal Ramadan dengan NIM C0E025035 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSc. Nah, masuk pada materi pertama itu pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Nah, ini berfungsi untuk meringankan beban pajak di akhir tahun pajak dengan mekanisme pemotongan oleh pihak lain, seperti PPh 21, 22, 23, dan 26 atau angsuran sendiri yaitu PPh 25. Nah, sifat pembayaran ditinjau dari administrasi pemungutan pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Nah, tahun yang dimaksud ini adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takwim, atau suatu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember, yang dimana saat terutangnya pajak penghasilan adalah ke tahun pajak yaitu 31 Desember. Selanjutnya masuk pada contoh soal. Wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah menerima atau peroleh penghasilan kena pajak sebesar 1,5 miliar dengan peredaran brutonya 52 juta, dan selama tahun 2015 tersebut wajib pajak dalam melunasi pajak angsuran yaitu PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Nah, jawabannya itu 25% dikali 1,5 miliar itu dapatnya 375 juta. Kemudian pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu 120 juta. Nah, kemudian kita kurangkan 375 juta dikurang 120 juta, maka pajak yang masih harus dibayarnya yaitu 225 juta. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembayaran. Pertama yaitu pajak penghasilan 21, yang mana merupakan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, atau imbalan lainnya yang berkenaan dengan hubungan kerja. Nah, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum. Nah, untuk lapisan penghasilan kena pajaknya jika sampai dengan 60 juta maka tarifnya itu 5%. Jika di atas 60 juta sampai 250 juta maka tarifnya 15%. Jika di atas 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar itu tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar maka tarifnya itu 35%. Kemudian yang kedua itu pajak penghasilan pasal 22, yaitu dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik pemilik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Nah, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang yaitu menggunakan angka pengenal impor atau API, yaitu tarif 2,5% dikali nilai impor. Kemudian tanpa API itu tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Nah, pemotongan atau bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh PBN atau PBD, yang dimana tarifnya itu 1,5% dikali harga pembelian. Untuk pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan kata lain penjualan atau hasil produksi, yaitu persentase tarif pajak dikali DPP PPN. Kemudian yang ketiga itu pajak penghasilan 23, merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, tarif PPh 23 sendiri dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan, yang mana itu tarif 5% dikali penghasilan bruto itu untuk harga, dividen, royalti, dan hadiah. Kemudian untuk tarif 15% dikali penghasilan neto itu untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
Selanjutnya itu pajak penghasilan pasal 24, yaitu peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengatur nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Nah, penghasilan yang dikenakan pajak final itu seperti bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, kemudian yaitu hadiah undian, yang ketiga yaitu transaksi saham, kemudian yang keempat yaitu transaksi pengalihan harta, itu seperti berupa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, usaha real, dan persewaan tanah atau bangunan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 25, yang dimana jenis pajak penghasilan ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak dan pajak terhutang dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun pembayaran. Dari PPh ini pun tidak diwakilkan dan harus dilakukan sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu pajak penghasilan pasal 26, yang dimana itu merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia. Nah, bentuk penghasilan sendirinya itu seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Nah, ketentuan dasar pengenaan pajak yaitu seperti yang pertama yaitu tarifnya 20% dari 10% dari penghasilan bruto, yang dimana tarif PPh adalah 20% dari jumlah bruto, sedangkan penghasilan bunga yang mendapatkan penurunan tarif tarif PPh 26 menjadi sebesar 10% hanya untuk berlaku penghasilan bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Kemudian itu tarif 20% dari penghasilan bruto, kemudian tarif 20% dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan, kemudian itu tarif 20% nya dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.